Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para jemaah, para takmir, para hadirin wal hadirat Masjid Al-Maghfirah, yang saya doakan mugi panjenengan semua oleh Allah dikaruniakan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezeki dan kesemuanya. Alhamdulillah, meskipun Dzulhijjah masih beberapa hari, mungkin 1 bulan lagi untuk Idul Adha, tetapi pembahasan berkaitan dengan Idul Kurban menika urgen atau penting untuk kula kali panjenengan pelajari. Karena dengan mempelajari niki, semoga Allah kemudian memberi kelancaran rezeki untuk berkurban. Ayat niki insyaallah pernah saya sampaikan pada tahun yang lalu, bahwa kurban, kalau istilah kitabnya adalah minasyari'atil qadimah, tergolong dari syariah yang tidak hanya dianjurkan, yang tidak hanya diperintah kepada umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya juga sudah menjalankan. Di ayat niki Allah dawuh, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi tiap-tiap umat ada syariah penyembelihan ibadah kurban berupa binatang ternak. Mulai dari Nabi Adam wonten, kemudian Nabi Ibrahim juga wonten, dan beberapa nabi yang lain, termasuk dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena binatang ternak, maka hanya 3 niki: onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, termasuk kerbau. Kalau di Indonesia, di Kudus niku yang disembelih kerbau sampai sekarang. Kemudian kambing dengan semua jenisnya, domba dan beberapa jenis yang lain. Sementara seperti kuda tidak boleh, meskipun pemakan rumput, pemakan itu tidak boleh, karena binatang yang lain niki pertumbuhannya sangat terlambat sekali, Pak. Kemudian karena ayatnya tadi berbunyi binatang ternak, maka pendefinisian ataupun juga pengertian dari kurban adalah binatang ternak yang disembelih ketika hari raya Idul Kurban setelah sholat Id. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ulama sepakat niki sunnah. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi, "Thalathun hiya alayya faraid walakum tatawwu." Ada 3 hal bagi pribadi Rasulullah hukumnya adalah wajib, tapi bagi umatnya adalah sunnah. Di antaranya adalah kurban. Rasulullah niku setiap tahun menyembelih kurban, Pak, karena bagi Nabi kurban niku wajib. Sama dengan sholat witir, sholat tahajud. Nabi sholat tahajudnya tiap malam. Kulo kali panjenengan tahajudnya gini pas tangi mawon, witirnya Ramadan mawon. Di luar niku sampun boten witir, tapi Nabi tiap malam. Kemudian niki kesunahan menyembelih kurban niku adalah, kalau ada wajib kolektif, ada sunnah kolektif, Pak. Kalau wajib kolektif niku kan mengurus jenazah. Kalau ada Pak Mudin yang sudah mengurus jenazah, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Kalau di Surabaya niki sampun enten yang ahli di bidang kesehatan, inggih menika dokter, maka kewajiban kita sudah gugur, sudah terwakili oleh para dokter lan sak piturutipun. Niki di bawahnya sunnah tapi kolektif. Ya nopo? Niki hadisnya. Ala kulli ahli baitin fi kulli 'am udhiyah. Masing-masing rumah
niku ada anjuran satu dari keluarga isi rumah niku yang disunnahkan untuk kurban. Misalnya panjenengan dalam satu keluarga niku ada bapak, ada ibu, ada anak. Lalu bapak niki belum berkeinginan untuk kurban, tetapi ada anaknya yang baru diterima tempat kerja, saya ingin kurban. Maka kesunahan satu keluarga niku sudah terwakili oleh satu isi anak tersebut. Kecuali nek sugih kabeh nggih boten napa-napa, Pak. Bapaknya ingin kurban, ibunya yang juga punya penghasilan ingin kurban, tambah saya niku. Tapi keterwakilan satu dari isi rumah niku sampun cekap. Nah, makanya dulu di zaman Nabi niku ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ketika dalam satu rumah ada seorang yang kemudian berkurban, maka pahalanya niku diperuntukkan untuk seisi rumah. Kemudian niki yang paling sering terjadi perdebatan nanti kalau sudah masuk Dzulhijjah terkait dengan larangan memotong kuku sama memotong rambut, Pak. Dan mriki ada dua poin yang harus terpenuhi. Napa mawon? Pertama niki, man kana lahu dzibhun yadhbahu, kalau sudah ada binatang ternaknya, kalau sudah enten kambingnya, panjenengan sudah punya sapinya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, kalau kemudian sudah masuk Dzulhijjah, maka jangan potong, jangan cukur rambutnya, jangan potong kukunya. Tapi misalnya niki kula sampun enten sapi, sampun enten kambing yang akan saya kurbankan, tapi belum masuk Dzulhijjah, maka pasti angsal motong. Atau sudah masuk Dzulhijjah tetapi panjenengan belum mencari, belum memiliki binatang yang akan disembelih, maka bukan masalah untuk dipotong. Rambutnya siapa atau kukunya siapa, nek ten syarah Muslim ten mriki, Pak, niku milik orangnya, bukan milik kambingnya. Kambingnya boten napa-napa. Sapinya boten napa-napa ten mriki, kata Imam Nawawi, wal hikmah fin nahyi ayyabqa kamilal ajza liyu'tikum minan nar. Kenapa kok kita niki dianjurkan tidak memotong kuku, dianjurkan tidak memotong rambut? Agar sekujur tubuh kita niki betul-betul sempurna, terbebas dari neraka kelak. Kemudian niki waktunya. Waktu menyembelih kurban niku setelah sholat id. Niki hadisnya, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsi. Barang siapa yang menyembelih, apakah kambing, sapi, tapi sebelum sholat id, maka statusnya adalah sembelihan untuk makanan biasa, bukan bernilai seperti pahala dalam ibadah kurban. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuh. Barang siapa yang menyembelih udul kurban setelah salat id dan apa namanya khutbahnya niku, maka sudah betul-betul sempurna ibadah kurbannya dan sesuai dengan sunnah untuk umat Islam. Sampai kapan? Sampai waktunya panjang, Pak. 3 hari setelah id, yakni menjadi genap 4 hari. Niki hadisnya ayyamut tasyrik ayyamut tu'min. Hari tasyrik yakni 11, 12, 13. Kalau wukuf niku kan tanggal 9 Dzulhijjah. Hari raya Idul Kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Tasyrik niku ketambahan 3 hari. Kalau panjenengan yang melakukan haji, maka di hari tasyrik itu hari melempar jumroh ketika berada di Mina. Bagi kula kali panjenengan yang di luar menjalankan haji, niku waktu untuk menyembelih. Makanya kalau saya punya rezeki, Pak, kurban saya niku biasanya kula sembelih di hari terakhir. Ya memang kalau resiko disembelih di hari terakhir niku kehilangan momen syiarnya. Sebab nopo di hari pertama kurban niku disembelih, Pak, fakir miskin niku kesemuanya sudah kekenyangan, Pak. Besoknya masih ada tapi menipis, besoknya lagi sudah habis. Di hari terakhir nek kula biasanya kula menyembelihkan niku supaya bisa
bisa mendapatkan daging lagi. Niku alasan pertama. Alasan kedua, karena harga kambing niku pun mudhun niku Pak. Harga sapi juga sudah mulai berkurang niku. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan niku tadi hari raya ngoten malam niku pun resik niku sudah bersih. Maka bagi panjenengan yang ingin menyembelih kurban di bagian akhir nggih semerep, harus semerep di mana kandangnya, harus semerep di mana penyedia hewan yang masih hidup. Kemudian pembagian porsi kurban niku Pak, nek miturut ayat niki dibagi 3. Pertama, bagi panjenengan pemilik boleh mengambil sepertiga. Boleh niku sunnah nggih. Tapi andaikan boten saya tiap hari sudah biasa daging, saya ingin sedekahkan, boten masalah boten. Tetapi berdasarkan hadis nanti Rasulullah niku mengambil porsi untuk beliau sendiri. Ada porsi wajib niki, porsi wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Dan meriki kalau ayatnya wal mu'tar, mereka yang meminta, mereka yang mencari apa namanya? Mencari kupon. Mereka yang mencari kupon dan rela mengantri, niku yang kemudian panjenengan berikan. Ada orang yang tidak meminta. Misalnya tetangga kita mampu, tetapi tahun ini rupanya tidak berkurban, maka porsi pemberiannya adalah hadiah. Apa bedanya hadiah kepada orang yang mampu dengan sedekah kepada orang miskin? Beda Pak. Kalau panjenengan bersedekah kepada orang miskin, tidak pernah mengharap dia membalas, boten enten. Tetapi kalau sesama orang mampu, ketika panjenengan memberi hadiah, itu biasanya terbersit. Nanti giliran dia kurban, dia yang memberi. Contoh yang lain, hadiah niku seperti buwuhan Pak. Buwuhan niku kan teman kita anaknya menikah, kita kan bawa niku, bawa sesuatu. Giliran anak kita yang menikah, dia yang datang dengan membawa sesuatu niku. Atau mungkin juga saat panjenengan ada yang ulang tahun, lalu memberi hadiah jam tangan zaman lawas Pak. Nek saat niki nggih maringi HP no, maringi nopo. Giliran kita yang ulang tahun, dia datang membalas. Niku namine porsi hadiah nih. Niki Pak, anjuran apa yang paling disuka oleh Nabi ketika Nabi berkurban, ternyata tan hadis niki kana a'jabus syat ilaihi muqaddamaha. Yang paling digemari oleh Nabi dari daging kambing niku paha depan Pak. Paha depan. Ternyata paha depan niku ketika dipisah dari gajihnya niku kolesterolnya 70 miligram Pak. 70 niku sedikit, aman niku. Jadi alhamdulillah Nabi mengajarkan bagi kula kali panjenengan, mengajarkan apa namanya hidup sehat Pak. Tapi jangan sekali-kali yang dimakan niku otaknya Pak. Kenapa? Otaknya kambing niki 8 niki Pak. Niku kadar kolesterolnya adalah 1148 Pak. Makanya nek benjing wayai Idul Kurban, cek up rien Pak jenengan Pak. General cek up rien. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kula pun biasa kula. Kula biasa ngecek kadar kolesterol niku. Napa? Lah kok ternyata misale kolesterolnya pun tinggi terus tergoda dengan otak niki nggih. Jangan salahkan kambing, Pak. Apakah betul kambing itu mengandung kolesterol? Tidak betul, Pak. Kambing niku hanya mengandung anaknya niku, Pak. Cuma ten jerone enten ngoten lho, enten kolesterol, tetapi yang dikandung tentu anaknya sendiri. Terus sepindah malih Nabi lebih sering dahar daging yang ada di paha. Kemudian Nabi pernah Pak dahar bagian jeroan niki. Nabi pernah, tapi pernah boten sering, hanya pernah mawon
Nabi memakan hati dari kambing, tapi boten sering. Makanya nek kula kali panjenengan ketika porsi kurban niku enten daging, enten sebagian dari jeroan, nggih, boleh mawon. Cuma ranten jeroan niki juga agak berat, Pak, nggih. Terus mulai dari babat niki 600 miligram dan juga yang lain niki agak berat nggih, 100 ke atas semua kula kali panjenengan nggih. Dagingnya mawon. Tapi nek ternyata panjenengan cek kolesterolnya niku aman, berarti boten masalah. Kata-kata tinggi niku menunjukkan penyakit sing boten sae, Pak. Kolesterol tinggi niku bahaya nggih. Kemudian darah tinggi nggih boten sae niku. Asam urat tinggi juga ndak enak. Kata-kata tinggi sing penak niku namung setunggal. Napa? Syahwat tinggi, Pak. Nek niku aman nek niku nggih. Malah nek syahwatnya niku rendah, malah akan mencari jamu yang meninggikan syahwatnya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kecuali begini, ada orang mempunyai bawa kambing, maka dia datang ke masjid bawa kambing. Begitu bawa kambing, panitia tanya, Pak, panjenengan pemilik kurban berhak mengambil bagian dari kurban. Oh nggih. Tapi kalau jaluk ijol gimana, Pak? Ini kambing, cuma saya nanti minta bagian sapi. Enak napa boten ngeten niki? Apakah boleh ketika kemudian menukar niku yang sebenarnya milik porsinya sendiri niku kambing, lalu kemudian dia minta porsi daging sapi, nuwun sewu, model sing ngoten enten napa boten, Pak? Enten nggih. Kadang kula nggih ngoten riyen, Pak. Tapi kadang mboten sering. Bolehnya boleh mawon, tetapi karena ditukar panjenengan nanti menerimanya niku menerima porsi hadiah. Karena porsi hadiah tentu tidak sebanyak porsi kambing. Kalau porsi sendiri niku maksimal sepertiga. Lah kok giliran hadiah jaluk sepertiga, nggih diseneni kali takmirnya. Bele dhewe, Pak, gak usah gawa nang masjid, Pak. Niku nggih kadang enten sing rodok keren mekaten, Pak. Kecuali bagi panjenengan yang menyembelih kurban nazar. Kalau kurban nazar maka ndak boleh, Pak. Kurban nazar niku disedekahkan secara keseluruhan. Langkung saya pundi, mungkin riyen. Niki sapi untuk 7 orang atau yang patungan, bahasa yang lain niku yang agak keren kurban kolektif, Pak. Sing roto syar'i kurban berjamaah, isine sami mawon cuma kemasan bahasanya beda-beda. Niki dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata sahabat Jabir, kami ketika haji dan umrah bersama Nabi, sembelihan kami berupa onta ataupun sapi adalah 1/7 atau 7 orang yang kemudian berkolektif bergabung dalam satu hewan besar, yakni sapi. Lebih baik mana? Lebih baik mana 7 orang niku menyembelih satu kambing menjadi 7, ataukah mereka berkumpul iuran satu sapi? Niki ulama beda pendapat, Pak. Pendapat pertama, ada yang mengatakan lebih utama masing-masing menyembelih satu kambing. Karena sebagai bentuk ibadah iraqatud dam, istilah fikih. Ada ibadah sembelihan di situ. Karena niki 7 kambing berarti ada 7 kali perbuatan menyembelih. Tapi nek kulo niki asasnya niku asas manfaat, Pak. Ternyata orang yang menyembelih 7 kambing, 7 orang dengan 7 kambing, dengan 7 orang berkumpul dalam satu sapi, segi dagingnya niku lebih banyak sapi. Sapi yang misalnya beratnya 270 sampai 300 kilo, meskipun dengan jeroannya niku juga agak besar,
Tetapi dari segi manfaat, dari segi dari segi cororien niku kresek, tapi kan kresek saat niki pun boten pareng. Besek niku yang kemudian dibagikan niku lebih banyak, Pak. Jadi misalnya kambing niku cuma 15 kilo. 15 kilo kan cuma dapat beberapa orang miskin. Tetapi ketika niki sapi niku bisa puluhan niku, bahkan ratusan kalau sapinya niku besar dan porsinya diturunkan 1,5 kilo misalnya. Terus sekali lagi, nek kulo kali panjenengan hari ini asas manfaat berupa memberi kemanfaatan niku lebih utama kepada kambing, lebih utama pada onta daripada 7 kambing. Kemudian bagaimana dengan non muslim lah niki yang sering kulo kali panjenengan di kota menjadi sebuah problem, menjadi sebuah pertanyaan. Kalau kita ada di perumahan, Pak, di perumahan itu salah satu wilayah favorit niku dekat fasum. Di mana dekat fasum niku biasanya orang senang. Ada saudara kita non muslim juga sama, Pak, ingin mencari di dekat fasum. Begitu setelah lama mendiami perumahan itu, karena yang mayoritas muslim, fasum jadi masjid, Pak. Kan tidak bisa menghindar yang non muslim. Satu hari sebelum Idul Kurban sapi datang. Malam hari Idul Kurban kambingnya datang. Sudah baunya yang tersebar niku rotok boten penak. Munine mbak embek haho niku mengganggu bagi mereka. Giliran setelah kurban disembelih, panitia kipas-kipas. Maka masuklah bau niki ke rumah saudara kita non muslim. Membengi pun boten penak. Siang ini ku mambu penak. Maka caranya begini, Pak, enten jalan keluarnya. Fa in tubikha lahmuha, kalau kemudian daging kurban itu sudah dimasak, apakah dimasak sate, dimasak rendang, dimasak nopo mawon, lalu diantar kepada non muslim, niku boleh. Tapi ketika disembelih niku, karena disembelih niku sedang mengucapkan Allahu Akbar, Allah, niku ranah ibadah, Pak. Bagi kulo kali panjenengan, ranah ibadah niku, dimensi ibadah niku, lakum dinukum waliyadin. Sama dengan saudara kita non muslim yang sedang kebaktian. Kulo kali panjenengan ketika masuk dalam ranah kebaktian, boten pareng. Niku ranah sesembahan niku. Tetapi ketika daging niki sampun dimasak oleh panitia, maka dimensinya dimensi sosial. Ketika diantar 10 tusuk sate misalnya, ketika diantar rendang meskipun hanya 1 piring misalnya, niku sampun diperbolehkan. Jadi untuk kepada saudara non muslim niku lebih baik kulo kali panjenengan setelah dimasak. Kalau langsung diberikan daging mentahnya, mereka tidak ada persiapan, Pak. Beda dengan kita. Kita yang tidak berkurban kan, tapi paling tidak kita sudah punya persiapan di rumah. Nopo? Arengi pun enten. Pun persiapan areng nih. Tusuk sate ini pun wonten. Meskipun mencari tadi malam di warung-warung sate ini, sisa-sisa tusuknya niku dibekta wangsul. Nopo? Benjing untuk bagian nih. Nah, sementara saudara non muslim boten enten niku mereka persiapan niku. Maka lebih baik ketika panitia sampun masak niku, meskipun tidak banyak beberapa tusuk, tetapi enten yang kemudian diberikan. Sekali lagi di dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah dimasak maka diperbolehkan. Niki yang paling sering juga. Bagaimana kami dulu belum akikoh tapi ingin kurban, angsal. Niki ada beberapa riwayat dari kalangan tabi'in, baik dari Imam Ibnu Sirin namini, niki kalangan tabi'in, dari Imam Hasan Al-Basri juga beliau katakan, orang yang belum berkurban, orang yang belum akikoh di masa kecilnya, lalu di masa dewasa ketika dia mampu berkurban, maka kurban itu sampun mencukupi dari akikohnya. Kalau kata orang sekarang, Pak, ibadah 2 in 1 niki, Pak. Nopo, kambingnya 1 tapi niatnya 2. Lumayan pengiritan nih.
Kemudian bagaimana kurban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh, Pak. Kita ikut riwayatan mriki, kata sahabat Ali, beliau kalau menyembelih kambing, menyembelih dua. Satu kambing untuk Rasulullah padahal Nabi sampun wafat, kambing kedua untuk beliau sendiri. Maka berdasarkan riwayat niki, berkurban untuk orang yang sudah meninggal niku diperbolehkan. Terus pundi kalau seisi daftar nama sapi niku untuk almarhum. Misalnya niki Pak, misalnya ten mriki enten truk datang bawa dua sapi. Pak, ini sapi dari orang sana Pak, jauh, tapi maringi daftar. Kurbannya untuk para almarhum. Loh, ini tempatnya orang hidup kok dikirimi nama daftar orang-orang mati. Daripada panjenengan menolak, Pak, eman dua sapi niku ditolak, maka lebih baik panjenengan kirim ten pondok Raudatul Ulum Suramadu, Pak. Pondok kula maksud kula ten mriku. Nek kula melok, kalau saya ikut pendapat yang membolehkan, Pak. Hadis niku wau dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, qad rakhasa ba'du ahli ilmi ay yudhha 'anil mayyit. Sebagian ulama memperbolehkan kurban diatasnamakan untuk orang yang sudah wafat. Maka diterami mawon, ditampi mawon untuk kemudian disembelih, pahalanya tetap kemudian akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kita tuju. Tapi nggih wonten, ada juga yang kemudian tidak memperbolehkan. Iki biasa khilafiyah mengatakan niki biasa, Pak. Ada di antara kita misalnya ketika ke Mekah, ke Madinah nih. Kalau ada di antara kita nih kan begitu ke Madinah kan di antaranya adalah ziarah ke makam Nabi. Enten sing boten purun. Hanya sekedar ke Masjid Nabawi iktikaf tetapi tidak ziarah ke makam Nabi, nggih wonten pendapat niku. Dan niku sekali lagi sampun biasa menjadi khilafiyah. Kemudian niki Pak, kurban niku harus disedekahkan semua. Niki hadisnya. Ketika Nabi menyuruh Sayyidina Ali, maka kata beliau, Nabi ternyata menyuruh saya untuk menyedekahkan semuanya. Dagingnya, kepalanya, semua disedekahkan. Dan Nabi melarang memberikan, kok begal niki, jagal niki. Sing leres niku jagal. Begal niku lah rada kereng. Kelintu Pak, kelintu ngetik. Untuk para jagal, para penyembelih niku oleh Sayyidina Ali diberikan sendiri, Pak. Diberikan sendiri. Kemudian niki larangan menjual bagian dari organ tubuh binatang kurban, memba'ajil da'udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual bagian dari binatang kurban maka tidak sempurna pahalanya. Tidak sempurna pahalanya. Lalu dos pundi, hari ini ketika ada kulit, kita kan tidak bisa nih. Maka solusinya begini, Pak. Niki solusinya nih. Pertama, paling ideal, paling saya niku biaya operasional jagal dan kepanitiaan niku tetap diambilkan dari pemilik kurban. Makanya kalau ada patungan 3 jutaan, terkumpul 21 juta, maka beli sapi niku yang 20 juta, yang 1 juta operasional, Pak. Niku paling pas niku. Tidak ada yang dilanggar, tidak ada rekayasa hukum, paling sekecoh niku. Paling sekecoh. Kalau ternyata orang pemilik sapi niku kan dia kan tidak mau disembelih di rumah. Kenapa? Tahu Pak, ngundang jagal niku ada biayanya. Maka dibawa ke masjid. Ketika dibawa ke masjid cuma menyerahkan sapi sama tamparnya mawon. Ndak boten enten. Kecuali bagi yang mengerti niku Pak, ini sapi saya, ini saya nyumbang operasional. Niku tambah saya niku Pak. Cuma jarang mengatakan niku. Wis apa cari masjid, apa cari takmir.
Makanya sekarang niki mengurus kurban niku ada pergeseran. Kalau dulu niku di rumah kiai di pondok, saat niki bergeser ke masjid, Pak. Bergeser ke kelurahan biasanya kalau di kampung niku. Kalau tidak ada, kalau para pemilik kurban niku tidak memberikan uang operasional, maka caranya makaten. Semua kulit niku dikumpulkan, lalu diberikan ke satu orang panitia. Pak, ini semua kulit kurban diberikan kepada Anda. Plek diparingaken. Setelah kulit kurban niku diberikan, maka niki sampun lepas dari hukum larang niku, dari hukum dilarang. Karena sudah diberikan ke satu orang. Lalu orang ini menjual kulitnya, lalu untuk membayari jagal dan operasional. Itulah sama dengan akal-akalan. Roto akal-akalan nggih pancen, Pak. Cuma kalau sudah diberikan ke satu orang, dijual boleh. Sama dengan orang miskin yang ngantri kupon binatang atau kurban. Misalnya nggih, ada orang ngantri ke masjid sini dapat satu kupon. Malamnya ke Al-Akbar. Besoknya kemana? Akhirnya dia dapat banyak, Pak, 10 kilo. Bagi orang fakir miskin yang sudah dapat 10 kilo niku, dia boleh menjual nih. Mereka buktinya menjual kok ke tukang soto daging niku. Jadi soto daging niku yang beberapa hari libur, ketika hari raya Idul Kurban niku prayai niku, Pak. Nopo? Wong dahar daging sedoyo tiang-tiang. 2-3 hari niku dijual niku. Ada yang ketika mereka tergantung kepintaran mereka nopo namanya mengatur jadwal. Oh, masjid sini jam 10 jam 11. Masjid sana sore. Masjid sana malam. Nah, niku ketika sudah numpuk banyak maka dia boleh menjual karena dia sudah memiliki. Nah, demikian halnya dengan panitia niki, ketika sudah diberikan ke satu orang, maka satu orang ini sudah boleh untuk menjual atau memberikan kepada jagal. Cuma satu panitia niki, Pak, harus dicatat nomor HP-nya, nek saged dipegang KTP-nya niku, Pak. Kenapa? Kalau satu panitia niki lari dengan membawa kulit kambing, Pak, panitia sing kepotokan ping loro niku, Pak, iki mendapatkan rugi kehilangan kulit, dan dari panitia dari jagal belum diberikan. Cara yang ketiga niki, opsi terakhir niki, ada memang pendapat ulama yang membolehkan dijual, yakni Abu Thawr. Ya, setelah dijual niku ada yang membolehkan. Tapi seperti kita ketahui, Abu Thawr niki bukan golongan 4 mazhab. Memang ada imam, tetapi sekali lagi sedikit kula kali panjenengan napa namini sedikit mengetahui bahwa jumlah imam niku di dalam fikih kita niku sebenarnya banyak, Pak. Sebenarnya imam mazhab niku banyak, cuma yang populer niki 4. Nah, niki beberapa imam mazhab kita niku ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Malik bin Anas, ada Hasan Al-Basri, ada Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahuwai, Abu Thawr, Abu Thawr ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Al-Zahiri, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Cuma dari ke-13 mazhab niki yang bertahan dengan memiliki pengikut yang tersebar dan menjadi mayoritas 4 niki, 4 mazhab niki. Cuma sekali lagi kalau kali panjenengan niku yang bisa kami bahas. Kalau nanti bulan depan insyaallah masih belum Idul Kurban, kita bahas yang lain yang masih berkaitan dengan ibadah kurban. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan sambil nunggu syuruk atau terbit matahari. Niki saged understand apa boten niki, Pak? Dalam? Oh, 10 semua jawabnya ya. Padahal tasik 5 nih. Musul tasik jam 5. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kok kadose sampun
Napa namanya? Nopo keranten dereng enten yatron untuk kurban. Oh monggo di belakang Pak, di belakang ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon pencerahannya menyangkut masalah organ kurban yang bisa dijual, Pak Yai. Yaitu yang kami tanyakan, itu pernah kami juga dengar kata enggak boleh, ada yang katakan boleh. Jadi yang kami tanyakan menyangkut masalah kepala sapi, terus kulit gitu Pak Yai. Jadi ini kami selaku panitia yang ada di sini mungkin tambah wawasan buat kami Pak Yai. Afdolnya itu dijual atau bisa dijual, apakah bisa diberikan gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang paling baik yang kita ikuti di dalam hadis ini, jadi Nabi menyerahkan kurban kepada Sayyidina Ali. Lalu kata Sayyidina Ali, Nabi memerintah kepada saya untuk mengurus onta kurbannya, dan Nabi menyuruh menyedekahkan semua. Jadi momentum Idul Kurban niku adalah momentum memberi. Momentum memberi, momentum mengasihi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian Nabi melarang untuk menjadikan organ bagian dari kurban itu sebagai upah dari jagal. Lalu dari mana upahnya? Kata Sayyidina Ali, saya sendiri yang mengeluarkan upah untuk jagal. Jadi memang terpisah niku. Nah, cuma sekali lagi nih, kula kali panjenengan, kalau niku cuma 1 sapi, mungkin masih bisa. Gitu. Kabarnya kan 1 sapi kan 500.000 saat niki. All team niku mulai dari kepala jagal dan anak buahnya. Ada yang 600.000 katanya, tergantung timnya niku. Nah, ketika kula kali panjenengan memang begini, ketika enten biaya operasional, maka semua disedekahkan. Cuma kan sekarang kula kali panjenengan niki mengolah kepala sedaya kan mboten saged, Pak. Mengolah kepala niku masih perlu direndam ke air panas berjam-jam. Masih perlu ngerik. Belum ditemukan cara praktis. Belum ditemukan cara praktis mengolah kepala cepat dan bisa dilakukan semua keluarga. Kula niku nek dikei kepala niku aras-arasan ngolahnya niku lho Pak. Belum kecuali kalau beli ke kecuali kalau beli sekalian itu kan pun enten sing ngerambut, ada yang sudah mengolah. Jadi sekali lagi tetap diupayakan tidak dijual. Cuma ketika sapinya niku banyak, sapinya 20, pinten operasionalnya kalau 20 niku. Dan jangan banyak-banyak 20, 10 mawon. Lah 5 juta niku Pak. 5 juta niku mau diambil dari mana? Wong yang membawa sapi niku ndak membawa uang kok. Akhirnya kemudian diupayakan meminimalisir pembengkakan di biaya operasional, memanfaatkan niki, memanfaatkan kulit. Karena biasanya sebelum Idul Kurban niku pun enten niku penadah niku. Napa penadah nggih namine iki? Penadah napa penuduh niku? Penadah kan. Pak, kalau bisa Pak, besok jangan dijual kemana-mana Pak. Ini kartu nomor saya Pak. Kan biasanya ngoten kan. Niku yang kemudian itu pun napa ini per kulit ndak mahal niku. Mereka niku model tebasan niku, model borongan ngoten. Tapi kan lumayan kata panitia niku, lumayan mengurangi pembengkakan. Bahkan kadang
enten yang sebagian kasnya masjid. Keranten nopo sekali lagi hari ini Pak terjadi pergeseran dalam mengolah kurban niku, malah hari ini sudah menjadi programnya masjid, sudah menjadi bagian dari rutinitas masjid. Hari ini panjenengan sami ningali tempat yang bisa menyembelih kambing dan sapi niku cuma di pelataran masjid. Maka sekali lagi keranten niki faktornya sudah berubah, niku wau tetap upayakan ada operasional. Cuma ngeten Pak, pernah ada satu masjid niku, ada orang bawa sapi. Mohon maaf Pak, ini karena sapi ada biaya operasional. Muring-muring Pak. Kalau di sini masih minta ada operasional, saya bawa ke masjid yang lain. Artinya masjid yang tidak minta operasional. Ini pun mriki mawon. Akhirnya kan ngoten kemudian. Jadi napa namini kula kali panjenengan ketika kemudian opsi menjual niku memang enten pendapat yang membolehkan, tetapi kula kali panjenengan tetap mengupayakan ada biaya operasional tersendiri. Matur nuwun. Monggo pertanyaan berikutnya. Wau di sebelahnya. Minsewu Yai, afdol mana menyembelih kurban itu di masjid atau sendiri di rumah? Ada yang berpendapat, saya pernah dengar, ngomongnya kurang siare dan lain sebagainya, sebaiknya bawa ke masjid. Minsewu, mengatur mawon, suwun. Matur nuwun. Lebih utama mana, disembelih sendiri ataukah diwakilkan? Kalau memang memiliki keahlian menyembelih atau juga mampu mendatangkan, niku lebih utama sendiri secara fikih loh. Kenapa? Karena dia lakukan sendiri. Sementara ketika di masjid niku kan diserahkan, diwakilkan. Tetapi niku wau, karena banyak di antara kita yang tidak bisa menyembelih, kita tidak memiliki kemampuan, lalu kemudian diwakilkan. Termasuk ketika Siti Fatimah. Siti Fatimah niku mau berkurban Pak. Karena perempuan tidak bisa menyembelih, maka beliau wakilkan kepada Nabi. Nabi, saya serahkan ini kurban saya kepada Anda. Berarti mewakilkan. Mewakilkan niku menyerahkan, memasrahkan binatang kurban kepada yang ahli, niku angsal. Jadi ketika kemudian kalau melihat dari syiar, memang syiar niku lebih semarak di masjid, lebih semarak di masjid. Dan karena kula kali panjenengan tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki kemampuan, maka diserahkan ke panitia di masjid hari ini memang lebih utama yang seperti itu Pak. Ya keranten awak dewe niki Pak, meskipun saya secara teori dalil banyak mengetahui tentang menyembelih, insya Allah niki, insya Allah pada pertemuan yang akan datang nih, pada bulan depan niku kita mempelajari bagaimana syarat menyembelih, bagaimana bentuk menyembelih, bagaimana misalnya ketika menyembelih dari 2 rongga itu kok cuma 1 yang putus sehingga sapinya bangun lagi, dan seterusnya niku di bulan depan. Kita ini kan Pak, nyalinya itu kan bukan nyali pembunuh Pak. Kita ini tidak punya nyali tukang nyembelih nih. Nyali kita lebih parah dari menyembelih nopo. Nyali kita niku nyali pemakan dagingnya Pak. Tapi yang sudah masak, kalau masih mentah ya ndak mau. Jadi ampun nopo ini karnivora Pak dewe niki. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan karena tidak mampu, monggo diwakilkan, diserahkan kepada kepanitiaan khususnya yang ada di masjid. Kecuali bagi yang ahli langkung saya menyembelih sendiri. Kalau tidak kepada panitia. Matur nuwun keranten 5:30 niki Pak. Dan
napa namini greget bertanya juga belum karena mungkin masih lama nggih, tapi intinya pengetahuan kula kali panjenengan sampun tertancap, ibadahnya sekaligus hukumnya niku sampun semerep. Nanti kiai-kiai atau ustadz yang lain niku bagian motivasi, anjuran-anjuran dan sak piturutipun. Niki aturan fikihnya, aturan napa namini corotan mriki regulasi hukumnya. Niku aturane kados niku wau. Kalau misalnya kurban nanti kendaraan di akhirat niku keutamaan niku Pak. Niku adalah bagian fadilah. Sepindah malih keranten sampun 5:30. Nggih, belum isyraq niki nggih. Napa tasik wonten malih monggo. Oh, tasik wonten monggo. Ternyata tasik kalih pun monggo. Insyaallah nututi niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan pada kami sekalian bahwa untuk yang patungan ini, apakah waktu penyembelihan kurban itu ya, apakah perlu disampaikan secara jahar? Misalnya sapi itu 7 orang. Sebelum sembelih sapi itu masing-masing disebutkan apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan ketika menyembelih kurban, apakah kemudian dianjurkan untuk untuk menyebut, untuk disebut nama-nama yang akan dikurbankan? Kita tingali riwayat Pak. Niki enten riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas niki beliau katakan, la yadhbah udhiyataka illa muslim. Janganlah Anda serahkan kurban untuk menyembelih kecuali seorang muslim. Insyaallah masjid-masjid ketika mengangkat jakal yang dipilih niku muslim semua. Wa idza dzabhta, kalau kemudian Anda menyembelih, maka bacalah doa Bismillah ya Allah dengan menyebut namamu, Allahumma minka walaka. Ini adalah ibadah kurban kepadamu, taqabbal min fulan. Terimalah kurban ini untuk si fulan. Jadi sebelum kurban niku disembelih ada doa yang kemudian di situ menyebut agar Allah menerima atas nama ini. Kalau penyembelih kan tidak mungkin Pak. Masuk nyembelih sih kali nyekel daftar kan ini kamilan. Maka untuk niku dibantu oleh biasanya panitia sing nyekel mik niku biasanya. Sapi pertama atas nama bapak ini, bapak ini, semoga Allah menerima kurban. Disembelih pun. Jadi sekali lagi tetap ada anjuran niku. Tapi andaikan tidak disebut, yang 7 orang niku sampun kumpul di satu sapi lalu diserahkan, niku sebenarnya penyerahan niku sampun enten niat untuk menyembelih, tetapi tetap bagi yang akan menyembelih dalam kepanitiaan tetap disebut. Kalau sapinya banyak, nyembelihnya bareng-bareng, napa malih niki halamannya luas, mungkin tidak perlu mik mungkin, tetapi di masing-masing sapi niku ada yang membacakan. Niku hanya anjuran mawon, anjuran mawon. Monggo salajengipun 3 niki lan Bapak Kasih Ustaz. Monggo. Ini berkaitan dengan niat bahwa dalam pembagian kurban ada 1/3 bagian yang menjadi pemberi kurban. Apakah boleh niat kurban itu digabung dengan niat lain seperti yang 1/3 itu diniatkan untuk akikah? Makasih Ustaz. Terus pundi bagaimana ketika dari napa namini dari 7 orang ketika mereka bergabung dalam satu sapi itu ada yang niat lain sekedap dan mriki
insyaallah sampun enten kula enten slide-nya yang kebetulan juga kula sudah nyimpen ten mriki. Niki penjelasan Imam Nawawi niki Pak dalam kitab Al-Majmu'. Terus kata Imam Nawawi mengatakan kalau ada 7 orang ngumpul dalam satu sapi. Mereka bersekutu niku maksudnya sareng-sareng ya. Sareng-sareng ke dalam satu sapi. Lalu sebagian niku ada yang ingin akikoh. Ada yang satunya karena disembelih ketika kurban ingin berkurban. Ada satunya lagi kalau niku kebetulan di Mekah ingin membayar dam misalnya. Maka niku angsal. Maka nanti setelah disembelih dibagi. Kalau itu beratnya misalnya adalah 200 kilo, maka dibagi 7 Pak. Dibagi 7. Ini yang niatnya akikoh jenengan berikan. Karena dalam akikoh distribusinya tidak sama dengan kurban. Distribusi akikoh ini kan dimasak gitu. Lalu ngundang orang untuk datang. Sementara kurban niku mentah diberikan. Sementara yang bayar dam di Mekah niku boten. Tapi juga dengan cara diberikan kepada fakir miskin. Intinya di dalam kitab Majmu' yang disampaikan oleh Imam Nawawi niki, dari satu sapi ketika pemiliknya niku beda-beda niatnya boleh. Nanti dengan cara dibagi masing-masing pendistribusiannya sesuai dengan masing-masing niat orang-orang yang patungan niku. Matur nuwun. Paling terakhir monggo. Terima kasih. Pengelolaan masalah jeroan karena keterbatasan panitia, kadang-kadang jeroan itu dikasihkan dengan bersama kotorannya itu, biar yang ngelola sendiri. Bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau, oleh panitia dibuang, bagaimana juga hukumnya? Terima kasih. Matur nuwun. Kita lihat di Tanmudinam ini saat Tan Mekah. Nek kula kali panjenengan semerep di Mekah niku bagi orang Arab kotoran niku dibuang niku. Nggih, dibuang, ndak dimasak, ndak dikonsumsi. Cuma sejak enten tretan-tretan niki di Mekah, niku kan dibuang. Nah, sama tretan orang-orang Madura niku diolah, Pak. Dibersihkan, diolah, dibuat rendang, dibuat bumbu kare ngoten niku. Ternyata orang Arab niku lho mau. Ternyata memang niku ndak mau napa namanya, ndak mau kotor-kotor, ndak mau bau, ndak mau macam-macam. Lah bukti ini nek panjenengan di sepanjang warung yang ada karenya niku lak jeroan sedaya niku. Jadi sekali lagi secara napa namanya, secara penggunaan, kalau kira-kira jeroan niku dianggap membahayakan, dianggap kolesterolnya tinggi, lalu dibuang, niku boten masalah. Sebab sekali lagi tidak hanya di napa namanya, tidak hanya di Mekah Madinah, di barat sama. Kulo kan kulo niku nate sharing ketika enten halal summit niku, enten pertemuan beberapa perwakilan dunia di beberapa negara Eropa, jeroan niku nggih pancen boten karena menurut mereka niki penyakit niki.
Cuma bagi orang Indonesia bukan penyakit niku bisa menjadi duit niku. Nah, jadi sekali lagi di sebagian muslim memang tidak menjadikan jeruan niku sebagai makanan. Lalu terus pun ketika panitia cek panitia niku boten terlalu banyak tugas karena masih mengatur niki dan lain sebagainya. Kok tasik ngumbah babat niku kan nggih boten cukup air sak timbo kan boten. Kedah airnya besar napa malih nek tebih dari kali itu pun kalau dibuang ke kali sekarang pun limbah semacam niku sudah dilarang. Lalu kemudian oleh panitia, ayo sapa sing gelem silahkan yang mau jeroan babatnya silahkan ambil bawa dan bersihkan sendiri. Boten napa-napa. Tidak ada keharusan bagi panitia ketika membagikan daging kurban niku harus dalam keadaan bersih siap masak, boten harus. Bahkan terkadang ketika panitia niku memberi niku kan tasih enten niku sisa-sisa darah niku bercek darah dan jeruan boten napa-napa. Jadi diberikan dalam keadaan kotoran belum dibersihkan malah mengurangi beban tugas panitia. Terus diserahaken sing anu mawon, sing purun mawon. Dan bagi kula kalih panjenengan tetap lebih sae menjaga kesehatannya, lebih sae menjaga lebih mahal kesehatannya daripada menunggu gratisan jeroan iki, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun. Keranten sampun agak siang dan niki sampun lewat dari isyraq. Isyraqi wau 5:30 nggih. Insyaallah cekap untuk salat isyraq 2 rakaat. Mangke insyaallah kula bagikan PowerPoint niki supaya bisa dijadikan bahan bacaan oleh panjenengan. Sekali lagi dengan mempelajari ilmu kurban, semoga oleh Allah kula kalih panjenengan dimudahkan mendapatkan rezeki, dimudahkan berkurban sesuai dengan kemampuan kita, lalu kemudian memberikan manfaat itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Amin Allahumma amin. Cekap semanten ngapunten ingkang kathah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah malih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum